Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saat ini. Mohon maaf sekali untuk materi minggu ini untuk mata kuliah mesin dan peralatan pertanian. Ibu akan menjelaskannya melalui laman YouTube. Ya, adapun untuk materi kali ini, Ibu melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu terkait dengan penggunaan teknologi thermal, ya, memanfaatkan teknologi perubahan suhu untuk mengolah komoditas pertanian setelah dipanen atau pasca panen. Sebelumnya, eh, minggu lalu kita sampai dengan hmm, oke, kita sampai dengan di sini ya, konsep 12D ya, di mana artinya adalah 12 kali dalam siklus. Maaf. Di sini memang dibutuhkannya untuk proses sterilisasi tergantung dari pH makanan tentunya, di mana untuk makanan dengan tingkat keasaman rendah maka dibutuhkan yang namanya siklusnya 10-12 siklus untuk proses sterilisasi, sedangkan untuk yang makanan bersifat asam cukup dengan 5-7 siklus. Ya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan bagaimana cara menggunakannya ya. Kemarin juga minggu lalu Ibu jelaskan bahwa dengan menggunakan 12 siklus maka diharapkan dari 10⁻12 kaleng yang disterilisasi secara komersil maka hanya tumbuh mungkin kemungkinan hanya ada satu koloni bakteri yang tumbuh dari 10⁻12 kaleng ya. Nah, ini sebelumnya proses sterilisasi itu bisa mencakup sterilisasi dalam kemasan maupun sterilisasi dengan menggunakan suhu ultra tinggi yaitu dengan teknologi UHT atau ultra high temperature. Nah, sekarang sterilisasi dalam kemasan. Sterilisasi produk pangan dalam kemasan seperti kaleng, gelas atau retort pouch melalui beberapa tahapan. Ya, yang pertama dari kemasan yang telah disediakan dilakukan pengisian produk. Ya, kemudian diupayakan agar udara yang terdapat di dalam kemasan yang mengandung produk tersebut harus dikeluarkan udaranya atau disebut dengan proses exhausting. Ya, kemudian dilakukan penutupan, sterilisasi dan pendinginan. Nah, di sini contoh jika memang untuk kemasan tersebut ditutup dulu baru dilakukan sterilisasi. Ada juga yang belum ditutup dilakukan sterilisasi. Oke. Untuk tahap pengisian dilakukan setelah produk pangan di-blanching. Blanching adalah suatu proses dengan memanfaatkan teknologi panas baik uap maupun air mendidih ya untuk menonaktifkan enzim pada bahan pangan. Bagaimana caranya? Dengan cara dikukus atau dengan cara direbus. Ya. Beberapa macam hasil panen ya, baik itu buah, sayuran, ada kalanya memang dilakukan blanching atau blansir dalam bahasa Indonesia yang fungsinya adalah untuk mengupayakan agar hasil panen tersebut tidak mudah berubah warna. Ya, bahkan ada beberapa dari komoditas hasil panen yang ketika dilakukan proses setelah diblansir warnanya menjadi lebih orange seperti wortel atau lebih hijau seperti brokoli. Ya, seperti itu. Untuk sayuran dan buah-buahan atau diberi perlakuan pra pemasakan untuk produk hewani. Bisa dilakukan dengan cara marinasi, pemberian bumbu gitu ya. Pada proses pengisian, medium penghantar panas sekaligus dimasukkan ke dalam wadah kemasan. Ya, ada mediumnya. Dan medium tersebut selain sebagai penghantar panas juga berperan sebagai bumbu atau pemberi rasa seperti larutan garam, larutan gula dan saus. Jadi medium yang dimaksud juga selain dia juga ternyata juga memberikan rasa, ya, dia juga menjadi media bagaimana panas tersebut masuk ke dalam produk yang akan kita tuju untuk bisa diperpanjang masa simpan maupun membentuk diversifikasi atau jenis produk yang baru.
Untuk pengeluaran udara, yaitu proses exhausting, itu biasanya dilakukan sebelum penutupan atau di sealing, disegel. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan udara dalam kemasan untuk mencegah pemuaian yang berlebihan dan menciptakan kondisi vakum. Ingat, dengan kondisi vakum maka tidak akan terjadi proses respirasi yang justru akan memicu terjadinya kerusakan produk. Kemudian setelah itu dilakukan pengisian panas atau hot filling. Dilanjutkan dengan pengisian produk pangan dalam kondisi dingin atau cold filling. Kemudian dilakukan pemanasan kemasan dan isinya pada suhu 80-95 derajat Celcius dengan tutup kemasan sebagian terbuka. Penghilangan udara secara mekanis menggunakan pompa vakum dan terakhir penghilangan udara menggunakan uap air. Ini proses untuk prinsip kerjanya. Ya. Kemudian dilakukan proses penutupan. Penutupan kemasan kaleng dilakukan secara khusus dengan teknik penutupan ganda atau dikenal dengan double shimmer. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa tutup tidak mengalami kebocoran yang dapat berakibat kehilangan kondisi vakum dan aseptis atau kehigienisan produk. Bagaimana dengan proses sterilisasi suhu ultra tinggi atau UHT atau ultra high temperature? Masalah utama pada sterilisasi produk pangan yang berwujud padat atau kental adalah laju penetrasi panas atau bagaimana suatu produk itu mendapatkan panas. Pastinya kalau dia memadat, itu dari permukaan sampai ke tengah, titik tengah di mana produk itu mendapatkan panas juga membutuhkan waktu yang relatif ya. Nah, di sini untuk yang berwujud padat itu justru laju penetrasi panasnya rendah sehingga membutuhkan waktu dengan proses lama. Suhu yang lebih tinggi dengan waktu proses yang lebih pendek dapat dilakukan jika produk pangan disterilisasi sebelum dikemas dalam kemasan yang telah disterilisasi. Jadi baik itu produk maupun kemasannya juga harus masing-masing disterilisasi. Biar apa? Biar UHT-nya atau teknologi UHT ini berlangsung dengan cepat. Metode ini merupakan dasar proses UHT yang juga disebut dengan pengolahan aseptis atau aseptis processing. Karena memang tujuannya adalah untuk menonaktifkan mikroba patogen. Metode ini telah diterapkan untuk produk pangan berwujud cair seperti susu, jus, dan konsentrat buah, krim, dan produk pangan yang mengandung partikulat diskret seperti makanan bayi, saus tomat, sayuran, dan buah-buahan serta sup. Bagaimana sekarang pengaruh sterilisasi terhadap mutu produk? Ya. Bisa jadi yang pertama yang terjadi adalah kerusakan nutrisi. Sebagai contoh, vitamin dan asam amino tertentu akan mudah rusak oleh panas. Seperti yang minggu lalu Ibu jelaskan, bahkan di atas suhu 70 pun yang namanya protein itu akan mudah sekali mengalami denaturasi. Pembentuk protein apa? Asam amino kan? Nah, di sini beberapa vitamin seperti vitamin A, B6, B2, B1, vitamin C, D, E, asam folat, inositol, dan asam patotenat ini mudah rusak dengan perlakuan panas. Kalau untuk asam amino yang sangat sensitif dengan perubahan suhu menjadi lebih tinggi adalah lisin dan treonin. Oke, yang kedua, kerusakan pigmen. Ada juga yang kita terlalu lama menggunakan energi panas untuk bisa mengolah, sebagai contoh kita lakukan tadi blanching atau blansir. Terlalu lama, akibatnya apa? Bukan hijau lagi yang ada, mungkin malah beralih ke warna coklat. Nah, itu bisa jadi bisa mengurangi juga keinginan konsumen untuk mengkonsumsi hal tersebut ya. Kenapa demikian? Nah, sekarang ada beberapa hal yang mengakibatkan kerusakan pigmen tersebut. Kalau pada daging, terjadi pada oksimioglobin menjadi metmioglobin, yaitu perubahan menjadi awalnya merah menjadi kecoklatan. Ya. Kemudian yang kedua pencegahan dengan penambahan nitrit bisa terjadi ya, agar tidak terjadi kerusakan pigmen yang berlebih ditambahkan dengan nitrit dalam bentuk garam. Bisa juga karena proses reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi. Untuk reaksi Maillard dan reaksi karamelisasi ini memang biasanya adalah dipicu oleh kenaikan suhu. Perbedaannya sekarang, kalau untuk reaksi Maillard itu adalah proses yang terjadi ketika asam amino tertentu
hubungan atau dia bereaksi karena dengan panas dengan karbohidrat. Akibatnya apa? Terjadi perubahan warna coklat, bukan karena enzim. Sedangkan untuk karamelisasi itu murni karena karbohidrat yang benar-benar mendapatkan energi panas, lama-kelamaan dia akan berubah warna menjadi kecoklatan dan ini disebut dengan karamelisasi. Kemudian untuk klorofil menjadi peopitin. Jadi yang awalnya hijau menjadi hijau kusam bahkan mengarah ke kecoklatan. Ini juga termasuk kerusakan pigmen. Antosianan berinteraksi dengan ion logam. Akibatnya menjadi kusam. Yang seharusnya warnanya biru cerah, ungu cerah gitu ya jadi kusam. Kemudian karoten. Kalau untuk karoten ya atau warna orange ini memang pengaruhnya relatif kecil karena memang cenderung kuat. Kemudian efek lagi untuk mutu produk. Bagaimana dengan flavor atau rasa? Untuk cook flavor dalam susu ya atau untuk rasa yang beberapa makanan yang dimasak pada susu, yang terjadi adalah denaturasi whey dan pembentukan lakton dan metil keton dari lemak. Denaturasi whey itu berarti whey itu adalah bagian dari lemak susu ya, bagian dari susu, di mana whey itu tadi merupakan bagian yang bening. Ketika susu dibiarkan cukup lama, ada bagian yang bening itu namanya whey susu. Whey susu itu kayak akan beberapa zat gizi, nah itu juga dia akan mengalami kerusakan karena panas. Biasanya terjadi ada penggumpalan susu. Kemudian flavor dari reaksi Maillard karamelisasi oksidasi lemak, yaitu akibat dari adanya reaksi Maillard tadi perubahan warna menjadi kecoklatan karena pengaruh adanya interaksi antara protein dan karbohidrat, kemudian perubahan warna karena proses pemanasan yang cukup lama pada karbohidrat menjadi karamelisasi, kemudian oksidasi lemak, yaitu lemak itu cenderung menjadi tengik, itu pasti rasanya juga akan berbeda. Ya, bahkan cenderung rasanya itu bayangkan saja kalau kalian mungkin pernah mengkonsumsi kerupuk yang cukup lama atau keripik yang sebenarnya sudah expired tapi masih belum dibuka. Wah, ini masih baru nih. Tapi ketika dirasa, kok rasanya gini ya? Lemaknya seperti ada peroksidanya itu namanya tengik. Nah, kemudian flavor dari pirolisis, deaminisasi dan dekarboksilasi asam amino karena proses tadi pemanasan yang cukup tinggi ya. Kemudian dari teksturnya bagaimana? Terjadi perubahan karena sterilisasi ya. Bisa jadi dia menjadi lebih lunak atau menjadi lebih keras gitu ya. Untuk daging, koagulasi dan penurunan WHC protein yang berhubungan dengan pengerutan dan kekerasan daging. Kemudian buah dan sayuran lebih lunak karena peralutan pektin dan penurunan tekanan turgor. Tekanan turgor itu sendiri merupakan tekanan yang terdapat di dalam sel agar dia tetap kokoh. Kemudian induksi tekstur yang diinginkan pada surimi dan sosis karena koagulasi. Bagaimana dengan daya cerna sekarang? Untuk daya cerna biasanya terjadi karena proses koagulasi protein, gelatinisasi pati, yaitu pati yang awalnya adalah serbuk dia bisa menjadi gel, ya itu karena pengaruh panas, destruksi anti gizi, jadi bahan-bahan yang sebenarnya tidak berguna atau anti gizi yang terkandung dalam produk yang bahkan justru kadang-kadang beracun juga bisa rusak sebenarnya dengan proses penggunaan panas serta pelepasan senyawa tertentu dari bentuk kompleksnya seperti karoten dari kompleks karoten protein. Jadi memang terkadang dengan seperti tadi Ibu bilang kadang-kadang ada beberapa produk yang ketika dilakukan aplikasi menggunakan metode mesin menggunakan suhu panas, kadang juga akan memunculkan warna orange menjadi lebih cerah. Nah, itu karena ada bagian-bagian dari senyawa-senyawa pigmen yang justru dia akan keluar atau dia terpisah dengan makromolekulnya. Nah, itu untuk pemanfaatan atau penggunaan dari suhu tinggi. Contohnya adalah pada proses sterilisasi. Bagaimana dengan suhu rendah? Suhu rendah sebagai contoh adalah kita gunakan prinsip kerja dari refrigerasi. Bagaimana prinsip sistem pendingin dalam atau sistem refrigerasi? Dari pengertian refrigerasi sendiri yaitu menurut metode refrigerasi. Jadi kita akan membahas ini, ada pengertian, ada jenis sistem refrigerasi, ada yang mekanik, ada yang non mekanik, ada jenis sistem refrigerasi menurut aplikasinya, ada yang domestik, transportasi, komersial dan tata udara. Ada review sistem satuan. Kalau sistem satuan sepertinya untuk anak-anak semua sudah
mendapatkannya di mata kuliah fisika ya. Ada pengukuran besaran penting dalam sistem refrigerasi, yaitu pada tekanan dan temperatur. Kalau ini memang ada rumusan, ya, ada rumus tekanan, ada rumusan temperatur. Ya, sekarang dari pengertian refrigerasi. Di sini diartikan ya dari yang saya ambil di sini adalah contohnya suatu proses penarikan panas. Jadi panas dalam suatu produk itu ditarik atau diambil dari suatu benda sehingga temperatur benda tersebut lebih rendah karena diambil atau pindah. Semua produk itu pasti punya suhu. Nah, tapi bagaimana dia supaya dia itu menjadi dingin? Panas yang ada di dalam produk tersebut diambil ya, dan dia posisinya menjadi lebih rendah dari temperatur lingkungan. Untuk siklus refrigerator ini ada contoh bagaimana sistem kerja mesin ya untuk sistem refrigerasi atau bahasanya itu seperti sistem di kulkas ya. Bagaimana suatu mesin itu memang sebenarnya mesinnya hanya di bawah saja nak ya, hanya di bawah saja yang fungsinya dia itu adalah menarik panasnya ya, kemudian panas tersebut ada yang dikeluarkan, kemudian juga ada yang dialterisasi atau ada yang dirubah ya dan menjadi lebih ditarik, jadi panasnya ditarik terus kemudian diturunkan suhunya. Begitu. Ya, refrigerasi akan selalu berhubungan dengan proses-proses aliran dan perpindahan panas. Dan dasarnya di sini adalah perpindahan panas dan termodinamika atau perubahan suhu secara dinamis. Ya, seperti ini yang telah diperbesar. Ya, jadi intinya di sini mesinnya bagaimana caranya supaya dia menciptakan suhu dingin. Ya, bahasanya menciptakan, tapi sebenarnya dia adalah menarik energi panas yang ada di dalam produk tersebut. Ya, begitu. Oke. Bagaimana dengan dingin? Dingin itu apa sih sebenarnya? Dingin adalah suatu keadaan yang mana temperatur suatu benda lebih rendah dari temperatur lingkungan. Bila terdapat beda temperatur akan terjadi perpindahan energi. Dan ingat, yang namanya perpindahan energi itu adalah dari suhu dingin ke suhu yang panas. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya adalah dengan kerapatan udara. Hubungannya dengan tekanan udara. Bagaimana supaya bisa dingin? Bisa dengan menghembuskan udara atau menyiramkan air hanya menghasilkan perasaan dingin saja, tapi tidak membekukan. Untuk mendapatkan dingin, kita harus berada pada lingkungan atau dekat dengan benda yang lebih rendah temperaturnya. Bagaimana dengan sejarah sejarah sistem refrigerasi? Di sini awal mulanya adalah adanya penggunaan es untuk mendapatkan efek pendinginan. Jadi zaman dahulu es itu sudah dibuat, nak. Ya, pada abad ke-18 ya, F. Turdor mengirimkan ratusan ribu ton es melalui kapal yang didapat dari sungai-sungai dan danau-danau di Inggris ke Hindia Barat, Amerika Selatan, Persia, dan India. Di tahun 1790 di Inggris, Thomas Harris dan John Long menemukan mesin refrigerasi pertama. Ya, dengan prinsip yang sederhana, dia menarik panas yang ada kemudian merubahnya dengan menggunakan bahan-bahan tambahan gas tertentu yaitu freon pada saat itu ya. Tahun 1834 di Inggris, Jacob Perkins menemukan mesin refrigerasi kompresi uap dengan fluida pendinginnya adalah ether. Jadi membutuhkan cairan yang memang dia mampu merubah kondisi menjadi lebih rendah dari lingkungan untuk suhunya. Di tahun 1860 di Australia, Dr. James Harrison mengembangkan mesin pendingin untuk pembuatan bir dengan menggunakan refrigerasi ether belerang. Dan di tahun 1824, Michael Faraday menemukan prinsip sistem absorpsi, yaitu yang sekarang mulai diberlakukan, di mana yang namanya energi panas tersebut diserap oleh mesin di sekitarnya, kemudian dirubah menjadi dingin. Pada awal tahun 1890-an, teknik refrigerasi sudah mulai berkembang. Di tahun 1905, Gardner de Vries menemukan kompresor efek ganda. Dan Thun di tahun 1910, mesin refrigerasi domestik mulai muncul. Sejak tahun ini, kompresor rotari, kompresor 2 tingkat, dan kompresor 3 tingkat mulai dikenal. Jadi kompresor inilah yang memang fungsinya adalah dia menyerap sekaligus dia mengeluarkan, ya, mengeluarkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan. Tentunya dengan menggunakan beberapa bahan pelarut.
Tahun 1913, J.M. Larsen memproduksi lemari es manual. Di tahun 1918, Kelvinator memproduksi lemari es otomatis yang pertama di pasaran Amerika. Di tahun 1928, unit refrigerasi otomatis hermetik yang pertama diperkenalkan oleh GE. Di tahun 1927, Electrolux yang membuat unit refrigerasi absorpsi otomatis. Ya, jadi dia punya sensor pada tahun 1927 loh ya. Dan di tahun 1930-an, sistem tata udara kendaraan bermotor mulai berkembang. Bagaimana yang tadi? Jenis sistem refrigerasi menurut metode refrigerasi mekanik dan non-mekanik. Untuk sistem refrigerasi mekanik, di mana akan ditemui adanya mesin-mesin penggerak dan alat-alat mekanik lain. Contohnya di sini adalah refrigerasi sistem kompresi uap, refrigerasi siklus udara, kriogenik atau refrigerasi temperatur ultra rendah, serta refrigerasi siklus Stirling. Untuk non mekanik, di mana tanpa menggunakan mesin-mesin penggerak dan mekanik lain seperti refrigerasi termoelektrik, refrigerasi absorpsi, refrigerasi steam jet, refrigerasi magnetik, heat pipe, dan termoakustik. Jadi intinya bergantung dari ada tidaknya mesin-mesin penggerak. Ya. Untuk jenis refrigerasi menurut aplikasi sekarang, ya, ada air conditioning, yaitu di sini menyediakan adanya istilahnya itu tempat yang nyaman untuk diberikan udara yang sejuk, ya, udara yang sejuk, human comfort. Bagaimana dengan artificial ice atau es buatan? Ya, sebagai contoh di sini adalah untuk pembuatan wahana ice skating, ya, untuk wilayah-wilayah yang memang tidak ada salju. Oke. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk refrigerasi domestik, ya. Untuk brewing industry, ya. Di sini memang digunakan untuk brewing, yaitu proses pengolahan, ya. Kadang-kadang tidak semua negara itu seragam, ya, untuk brewing. Kemudian untuk proses bunga yang berhubungan dengan bunga, ya. Kalau brew biasanya di kopi, kalau florist itu di bunga. Sebenarnya untuk menyediakan bunga segar itu membutuhkan proses refrigerasi loh, Nak. Ya, bukan hanya dia dicelupin di air, tidak. Tapi bahkan untuk beberapa bunga yang memang cenderung impor, itu disimpannya di kulkas. Kemudian hospitality business, jelas beberapa produk obat-obatan juga memerlukan penyimpanan pada suhu rendah. Oke, lanjut lagi di sini untuk packing atau untuk pengemasan industri daging, jelas pasti membutuhkan suhu rendah. Begitu pula dengan medisin beberapa obat, ya. Metalworking, beberapa industri yang berhubungan dengan barang logam, utamanya barang logam tersebut yang mengeluarkan energi panas, juga wajib diberikan upaya tertentu agar tidak terjadi overheating alat, sehingga ditambahkan sesuatu seperti refrigerasi tapi sistemnya untuk mendinginkan ruangan, ya. Morki, yaitu enables the preservation. Jadi morki itu upaya untuk menyimpan beberapa organ tubuh mungkin untuk proses transplantasi, ya. Kemudian railway car. Jadi di sini beberapa untuk penyimpanan mobil, ya. Beberapa di luar negeri itu memang untuk musim-musim tertentu kan cenderung terlalu ekstrim. Jadi perlu penyimpanan tapi juga disimpan pada refrigerasi. Textile industry. Jadi untuk proses bleaching, pemutihan, pewarnaan terkadang juga membutuhkan suhu rendah. Dilanjutkan dengan WWI Defense Application, ya. Di sini mesin yang didinginkan biasanya membantu untuk dilakukan seperti beberapa amunisi, ya, beberapa senapan-senapan tertentu tuh justru untuk penyimpanan harus dengan menggunakan suhu rendah. Karena kalau menggunakan suhu tinggi dia akan mudah aktif. Gitu. Bagaimana contoh untuk refrigerasi domestik? Nah, ini sudah tidak asing, ya, di kehidupan kita. Oke. Untuk refrigerasi komersial, nah ini biasanya tersedia di supermarket, ya, dalam jumlah kapasitas yang cukup besar, ya. Juga bisa digunakan untuk display, ya, kelebihannya itu.
Kalau untuk transportasi, nah ini memang dikhususkan ada di dalam mobil ya, dengan sistem seperti ini, mesinnya ada di bawah, yang fungsinya adalah dia itu merubah kondisi atau istilahnya itu kadang-kadang panas yang ada di lingkungan itu dia rubah menjadi energi dingin di dalam. Oke. Nah, kalau industri seperti ini, nah ini memang isinya adalah beberapa larutan yang bisa menghasilkan suhu lebih rendah dibandingkan lingkungan. Contohnya adalah ether maupun ether belerang. Ya, untuk sistem tata udara, nah biasanya di sini beberapa wilayah kalau misalkan kita pergi di mall, kok suhunya dingin ya, itu karena ada AC sentral. Nah, ada air conditioning sentral seperti ini. Jadi ada banyak pipa yang memang fungsinya di sini adalah untuk menyalurkan energi dingin ya, yang memang merubah dari istilahnya itu udara panas di luar kemudian dirubah menjadi energi dingin di dalam. Biasanya juga disertai dengan energi atau hasilnya berupa air juga bisa. Demikian untuk materi hari ini, yaitu yang berhubungan dengan pemanfaatan dari sterilisasi, bagaimana mutunya dengan produk, serta upaya penggunaan refrigerasi dalam bahan-bahan yang bisa kiranya untuk bisa memperpanjang masa simpan, ya, atau juga untuk layak diberikan, diaplikasikan pada produk pasca panen. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.